Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muhammadiyah Solo dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami dari Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kota Surakarta. Hari ini kita akan membahas sebuah program di sekolah. Nah, karena memang MPI memiliki program yang namanya EduTalk Muhammadiyah. Ngomongin pendidikan, ngomongin kemajuan. Nah, kesempatan hari ini saya berada di SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta dan ditemani dua orang pejuang pendidikan di SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Nah, mari kita sapa dulu ya yang sudah hadir di studio ini. Yang pertama ada Ustazah Mardian Dewi ya, yang sehari-hari disapa Us Dewi ya. Nanti saya panggil Us Dewi aja ya. Boleh, di acara hari ini. Dan yang kedua pemirsa, saya juga ditemani Ustazah Syami Kostimawati ya. Sehari-hari dipanggil Us Ami ya. Nah, pemirsa, ini di SMA Muhammadiyah Program Khusus ya, SMA MUHPK Kota Barat yang familiar sering disebut itu ya. Beberapa minggu yang lalu saya membaca flyer ya, ada kegiatan yang namanya PK Fest. Ini membuat kami penasaran ya, ingin mengulas ya, ingin membedah apa itu sebenarnya PK Fest itu ya. Dari banyak program yang kami ketahui ya di SMA PK ini, nampaknya program ini fresh banget ya, makanya perlu kita ungkap gitu ya bersama dua narasumber kita pada acara EduTalk Muhammadiyah kali ini. Baik, sebagai awalan mungkin boleh Us Dewi dan Us Ami bisa ini ya menceritakan itu PKPS itu sebenarnya apa sih, dan ide tercetus awalnya itu dari mana, kok bisa muncul ada kegiatan PKPS ya. Ini sebagai pengenalan dulu pada pemirsa. Oke. Silakan Us Dewi dulu atau Us Ami? Us Dewi. Oh, silakan. Ketuanya. Oh, ketua ya. Oh, siap. Wakil. Ya. PKFest sendiri adalah program khusus festival seperti itu ya, PKFest. Jadi kegiatan ini sebenarnya awal itu diinisiasi oleh anak-anak IPM yang ada di sekolah kami ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu. Di sekolah kami itu memiliki kegiatan tahunan gitu, festival yang tematik. Jadi untuk PKFest ini sebenarnya tahun lalu itu sudah ada, cuman mungkin dikemasnya berbeda dengan tahun ini. Jadi tahun lalu tuh ada running event seperti itu yang melaksanakan juga anak IPM sendiri. Kemudian diikuti oleh ratusan juga, itu baik dari internal maupun eksternal. Dari luar ya, masyarakat luar juga ikut ya? Iya, juga ikut. Kita terbuka untuk eksternal juga kemarin itu. Dan untuk tahun ini PKFest kami sebenarnya begini, dari dua kegiatan yang besar gitu ya. Ada festival itu tadi, kemudian ada program juga dari kelas 10 dan kelas 11 itu yang kami memiliki, sama-sama punya wadah untuk itu, kita leburkan jadi satu, adanya PKFest ini. Oh, gitu ya. Jadi ini ada kolaborasi ya, penyatuan sebuah kegiatan sehingga muncul ide baru ya. Betul, PKFest ya. Iya, PKFest itu. Ada tambahan Us Ami tentang PKFest? Ya, nanti PKFest itu kegiatannya kan kalau yang tahun lalu itu kan ada running ya tanya. Kalau sekarang mungkin kemasnya lebih ke festival ya Us ya. Jadi lebih mungkin akan lebih seru lagi. Oh, akan lebih seru lagi ya. Oke. Wah, ini kita akan eksplorasi lebih jauh lagi pemirsa tentang PKFest ini, yang di SMA MUHPK ini seperti apa sih konsep dan pelaksanaannya. Baik, untuk tahun ini berarti memiliki tema dong ya, PKFest ini ya memiliki tema, dan sebenarnya tujuan untuk diselenggarakannya PKFest ini mungkin ada tujuan spesifik nggak yang ingin digaungkan oleh SMA MUHPK? Oke, mungkin dari tema terlebih dahulu ya tadi ya. Untuk tahun ini memang tadi disinggung Us Ami tadi, mungkin akan lebih seru gitu, karena kita juga
tetap sama, kita melibatkan eksternal juga ya. Oh, ada Jadi, eksternal ya. Jadi iya. masyarakat luas bisa. Betul. Jadi seperti ini, untuk tahun ini kami selain mewadahi program kami sendiri atau kegiatan kami sendiri, kami juga adakan kompetisi. Begitu, Apa Ustaz. sih sasarannya? Sasarannya untuk siswa menengah pertama Ya, SMP Solo Raya gitu, Ya. dengan mengangkat tema One Decade of SMA Muhammadiyah PK. Jadi ini salah satu rangkaian gitu ya. Ini rangkaian awal gitu untuk membuka perayaan 10 tahun SMA Muhammadiyah PK. 10 tahun, satu dekade Satu berdiri. dekade, iya. Ada puncaknya di perayaan, saat ini bagian dari awal ya. Iya, membuka ya Iya. PKPS ini ya. Iya gitu. Oke, Ustaz. berarti menuju ke sana. Oke. Iya. Ada tambahan tuh Sami tentang ini tujuan. Tadi kan sempat disinggung ada program 10 dan 11 kolaborasi. Mungkin sedikit bisa digambarkan tuh, di-spill dulu lah kepada pemirsa itu. Kolaborasinya seperti apa? Ya, jadi kalau PKPS ini kan tadi mewadahi seperti yang disampaikan Us Dewi, mewadahi kegiatan di kelas 10 dan kelas 11. Jadi di kelas 10 itu ada, kalau Muhammadiyah kan ada TPB ya tadi namanya. Oh iya. Project Pelajar Berkemajuan. Ya, nah di kelas 10 Iya. dan kelas 11 itu mengangkat tema tentang inovasi dan teknologi. Gitu. Menarik sekali pemirsa Iya. ini ya. Jadi proses pembelajaran terkait dengan proyek pelajar berkemajuan dan inovasi ini yang mungkin akan diangkat juga di PKPS itu ya. Iya. Oke, baik. Oke, semakin ada mengerucut jelas ini ya pemirsa tentang gambaran kegiatan dan tujuannya. Sekarang gini, saya menarik tadi ya, Us Dewi dan Us Amir tentang inovasi. Mungkin ada nggak di dalam forum PKPS ini, acara PKPS ini, inovasi baru apa yang dihasilkan dari anak-anak, ide-ide orisinal mereka seperti apa yang mungkin bisa pemirsa simak ya. Kira-kira apa inovasi? Karena pendidikan kan memang kita di sini biasanya pendidikan itu bagaimana memupuk inovasi-inovasi itu. Mungkin dari kelas 10 dulu ada inovasi-inovasi apa yang di project pelajar berkemajuan itu ya, usia. Ya, jadi kalau di kelas 10 khususnya, jadi proyek pelajar berkemajuan itu kan mengangkat tema kewirausahaan. Kewirausahaan. Inovasinya adalah mereka PKFS ini sebagai wadah, gitu, mewadahi mereka untuk berkarya gitu dari karena kan proyek pelajar berkemajuan itu kan ada prosesnya ya Ustaz. Proses belajar mereka dari awal itu diawali dari inspirasi gitu. Kami mendatangkan wirausaha muda gitu yang langsung ke sekolah. Iya, langsung ke sekolah. Jadi memberikan inspirasi untuk siswa-siswa kelas 10 bagaimana caranya memulai bisnis itu seperti apa yang benar-benar dari nol gitu. Kemudian setelah ada inspirasi, kemudian anak-anak diajak untuk eksplorasi langsung mendatangi UMKM, bahkan praktek langsung bagaimana sih cara membuat satu produk seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan ideasi, memunculkan ide-ide mereka. Jadi ide mereka itu benar-benar orisinal dari mereka gitu. Jadi kemudian mereka juga dimensi kolaborasi mereka karena mereka kan dibagi ke kelompok-kelompok kecil gitu. Jadi setiap kelompok mereka berkolaborasi, mereka memunculkan ide, kemudian mereka mewujudkan ide mereka sendiri gitu. Jadi orisinal dari mereka sendiri gitu. Oke, menarik sekali prosesnya, pemirsa, dari mencari ide, ideasi sampai ke implementasi dan nanti mungkin memasarkannya itu di PKPS itu ya cerita ya. Jadi PKPS itu kan tadi wadah ya Ustaz. Wadah itu ya. Jadi setelah mereka melalui berbagai proses itu nanti kemarin juga sudah melalui trial juga karena yang akan dijual di PKFest, jadi mereka akan kelas 10 akan membuka tenan-tenan food tenan gitu ya. Jadi yang mereka jual itu ada produk makanan dan minuman gitu. Yang tentunya idenya dari mereka membuat sendiri dan kemarin sudah trial 2 kali. Pembiayaan juga mereka mengolah sendiri ya, pembiayaan modal. Benar. Jadi mereka mengolah sendiri. Betul.
dananya seberapa, Hmm. membuat HPP juga. Oh, harga pokok penjualan iya, HPP pemirsa itu ya. iya. Iya. Jadi Oke. mereka harus targetnya kan pasti orang jualan harus untung ya. Ustaz. Iya, betul. So, jadi ya mereka menentukan HPP, nanti harga jualnya berapa, seperti Oke. itu. Menarik sekali pemirsa ya, bagaimana cara tim kelas 10 ya mendidik, menumbuhkan jiwa wirausaha ya, yang dari nol mencari ide sampai implementasi sampai pada manajemennya Iya. untuk, dan ada kolaborasi di sana itu ya. Ini sebuah proses pembelajaran hidup ya. Kewirausahaan itu penting ya. Iya. Karakter-karakter kewirausahaan itu inovatif, menarik ya. Pemirsa, nanti akan kita lihat hasil anak-anak pada puncaknya tentunya, yaitu kelas 10 ya di proses proyek belajar berkemajuan tuh. Nah, kalau sekarang di kelas 11 itu ya, Oke. Terus Dewi. Hal apa yang menarik program di kelas 11 sehingga nanti akan ditampilkan di puncak PKPS tuh bisa diceritakan ke pemirsa, Us Dewi? Iya. Sebenarnya apa yang akan mereka, kalau kelas 10 kan nanti berbentuk food fest ya, food tenan seperti itu. Kalau kami nanti di kelas 11 itu ada pameran karya inovasi. Tentunya itu bukan satu kali membuat jadi ataupun proses yang sebentar ya. Jadi kami juga ada prosesnya dari program yang sebelumnya. Jadi kalau kita sebutnya produk yang mereka bikin untuk PK Fest itu nanti salah satu kegiatannya namanya PK Charity. Gitu. PK Charity itu adalah apa ya, produk di mana itu sebuah pengimbasan dari kegiatan yang sebelumnya. Nah, kegiatan sebelumnya ini namanya Sit in University. Di kelas 11 ada program Sit in University. Iya, Sekarang iya. dijelaskan ke pemirsa Sit in itu Oke. seperti apa ya? Iya, jadi Sit in University itu adalah suatu program yang ditujukan untuk kelas 11. Tujuannya adalah memperkenalkan iklim kultur perkuliahan kepada anak-anak kelas 11 tentunya, karena mereka tidak lama lagi juga akan ke perguruan tinggi seperti itu. Dan itu secara langsung, diterjunkan secara langsung. Nah, jauh sebelum itu memang kita mendapatkan data dulu dari anak-anak. Mereka nanti setelah SMA ini pengen nerusin kemana seperti itu. Jadi kita data dulu program studi maupun fakultas yang mereka minati seperti itu. Kemudian nanti mereka akan kami plotkan di prodi tersebut gitu. Untuk selama ini kita bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas 11 Maret Surakarta gitu. Dan itu anak-anak selama 2 pekan mengikuti pembelajaran di sana, perkuliahan di sana, bisa bersama dengan mahasiswa mungkin semester karena itu ganjil ya, bisa semester 1 atau semester 3 bahkan semester 5, dengan yang mengajari itu dosen. Jadi mereka benar-benar merasakan bagaimana perkuliahan. Ikut kuliah langsung ya dalam kelas. Ikut dalam kelas secara langsung. Pengalaman yang seru ini. Iya, dan selama 2 pekan itu mereka memang tidak ke sekolah. Seakan-akan mereka sudah jadi mahasiswa melatih gitu ya. Gitu. Kemudian setelah 2 pekan itu mereka kembali lagi menjadi siswa. Kemudian di sini kita olah itu gitu. Mereka juga dibagi menjadi beberapa kelompok karena harus apa ya, melahirkan suatu ide itu dari apa yang sudah mereka geluti, disiplin ilmu mereka selama 2 pekan yang mereka pelajari itu. Kira-kira ada apa nih satu produk ataupun ide yang bisa bermanfaat gitu. Makanya kita sebutnya PK Charity ya. Bisa bermanfaat untuk orang lain, mungkin lingkungan sekolah kita sendiri maupun masyarakat secara luas seperti itu. Dan produk yang dicetuskan anak itu harus berkaitan dengan prodi yang mereka pilih ya. Iya, betul. Iya. Yang misalnya mereka di kedokteran, berarti nanti mungkin tentang obat ataupun tentang produk yang berhubungan dengan kesehatan seperti itu. Menariknya di situ. Dan itu mereka harus memikirkan ide dari awal gitu. Iya. Ini saya membayangkan kalau saya jadi siswa SMA MUPK ini. Sebuah tantangan, ini sebuah experience yang menarik. Jadi walaupun kelas 11 sudah diberikan kesempatan untuk mengenal prodi pilihan sampai membuat produk inovasi ya. Ini mungkin ya tadi kelas 10 juga inovasi, kelas 11 inovasi. Ini mungkin cara SMA Muhammadiyah PK untuk memberikan pendidikan ya dalam hal menumbuhkan potensi anak-anak itu ya. Salah satu ada program yang menarik itu ya. Jadi kelas 10 yang project itu ya, yang temanya KWU, kelas 11 sit in. Iya.
sebenarnya di kelasku juga ada saya pernah membaca itu juga ada ini ya, live in society itu. Oh, Itu ya, ada kaitannya nggak yang society. KWW dengan live in itu ya? Kalau live in society itu kan membuka program awal, Iya. jadi mereka diterjunkan langsung ke Ke masyarakat juga, tuh ya, iya. oke. Tapi kalau kemarin itu kita kembali dari Muhammadiyah kembali ke masjid, jadi Oke. kita menghidupkan masjid-masjid yang ada di lingkungan Oh gitu. sekitar masjid-masjid Itu program Muhammadiyah. unggulan kelas 10 ya. Iya. Ditambah tadi ada yang program penguatan kewirausahaan tuh ya. Menarik pemirsa ya, semakin pembicaraan kita pagi hari ini. Oke. Sekarang gini, saya ingin melihat dari sudut pandang Ustadzah ya, dari penyelenggara sekolah tentang kebermanfaatan yang akan diperoleh anak-anak didik ya terkait dengan adanya program PKPS ini. Dan saya dengar-dengar juga ini juga PKPS juga mengundang masyarakat luar juga ya. Ini merupakan bentuk sumbangsi atau bentuk dari sekolah ya untuk memberikan kontribusi ke masyarakat. Mungkin bisa dipertegas kembali kebermanfaatan untuk siswa di sini dan juga mungkin masyarakat tentang kehadiran SMA PK itu seperti apa? Boleh. Jadi Ya. kalau karena serta PKVS itu kan ada internal, ada eksternal. Ya. Pertama untuk siswa, manfaatannya adalah yang untuk tentunya tadi sebagai wadah mereka mengekspresikan diri mereka, mempraktikkan ilmu yang sudah diperoleh. Kalau yang kelas 10 tadi kan ada kewirausahaan, dari proses awal mereka mendapatkan ilmu tentang kewirausahaan sampai nanti mengimplementasi, sampai nanti mengelola keuangan, itu juga sebuah manfaat besar yang saya rasa tidak semua siswa kelas 10 itu mendapatkannya gitu. Kemudian yang kelas 11 juga gitu, dimana kelas 11 sudah diajari tadi sit in university ya, kuliah langsung dengan dosen. Nah itu kan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa dan nanti akan diimplementasikan juga di PKPS ini. Seperti itu. Ada teman Dewi? Ya, mungkin selain itu sebenarnya ini sih kemampuan mereka untuk bekerja sama, kemudian komunikasi, karena mereka harus tim ya, bukan individual lagi, harus tim. Dan itu menurut saya tantangannya lebih besar gitu, karena menyatukan beberapa kepala itu tidak mudah kan. Betul sekali. Seperti itu, walaupun setiap tim pasti punya ketua ataupun koordinator, itu juga sebagai tantangan dia juga. Betul. Bagaimana mengolah kelompoknya dia gitu untuk berjalan seperti yang diinginkan dia sendiri dan teman-temannya gitu. Kadang kan ada anak yang sudah punya inisiatif, ada juga yang inisiatifnya memang harus diketok dulu baru muncul. Nah, itu yang kami juga bimbing di sini pelan-pelan seperti itu. Tentunya kelompok tadi tidak kita biarkan sendiri ya, kita dari guru tetap kita bagi menjadi guru-guru pembimbing atau pendamping seperti itu. Jadi kita nggak terjun membantu mereka secara langsung, tapi seperti apa ya penasehat yang mengarahkan seperti itu, harusnya seperti ini mereka tetap ini sendiri. Gitu. Berarti karakter kepemimpinan ini penting ya. Jadi saya melihat dari penjelasan Ustazah ini membentuk karakter leadership, kerjasama, komunikasi itu memang sebuah basic ya. Sebuah basic karena memang untuk membangun sebuah peradaban itu perlu kerjasama, nggak bisa sendiri. Dan ini yang perlu dipahami oleh pemirsa ya. Kolaborasi ini sangat penting untuk anak-anak kita ya diajarkan. Jadi jangan sampai menjadi yang individualis, karena nggak bisa akan membangun sebuah sistem dengan sendiri, nggak bisa. Harus kerjasama. Dan ini proses ini menarik PKPS ini ya. Tadi mulai dari program-program sampai ada pengenalan prodi, karakter, terus saya ini sebuah program yang sebuah program yang kompleks ya. Banyak manfaat sebenarnya di situ ya. Termasuk masyarakat luas juga bisa. Nah, tentang lomba-lomba itu mungkin sedikit bisa disosialisasikan. Itu tujuan tadi kan ke SMP itu. Sebenarnya lomba apa saja mungkin pemirsa bisa tahu, siapa tahu ada yang tertarik atau gimana. Monggo. Iya. Jadi untuk PKV sendiri itu kami melaksanakan kompetisi yang memang bisa diikuti oleh siswa-siswa SMP. Kita membuka 4 cabang lomba seperti itu. Yang pertama Olimpiade mata pelajaran, kemudian ada tahfidz ya, kemudian ada film pendek,
Iya. dan juga ada e-sport. e-sport. Nah, dari 4 itu kita mewadahi gini Ustaz. Jadi kadang kita pengen nih ada akademik tapi juga ada non akademik gitu. Iya. Karena memang karakteristik siswa tidak sama ya. Ada juga yang menonjolnya di akademik. Tapi kadang juga akademik lemah tapi ternyata di hal lain mungkin seni atau keagamaan ataupun bahkan yang game dan lain sebagainya itu kami juga berikan wadah Iya. untuk mengaktualisasikan diri. Mungkin di situ dia juga bisa mendapatkan prestasi Iya. seperti itu. Nah, dari 4 cabang lomba itu kami berikan wadah mereka untuk mungkin beberapa seleksinya ada yang online, ada yang hybrid ya, kita online dan offline, ada juga yang datang ke sini, ada juga yang melahirkan karya seperti film pendek itu. Dan dari satu karya saja pasti saya yakin itu prosesnya juga akan panjang seperti itu. Berarti ini juga salah satu bentuk tanggung jawab sosial SMA UPK ya, memperhatikan anak SMP tentang bakat minatnya. Iya. Untuk, iya. Ini ada tambahan dulu Sami tentang lomba itu. Tentang lomba ya yang terbaru, inovasi baru dari lomba ini, nanti juara satunya Oh iya. dapat Golden ticket. Golden ticket. Golden ticket untuk masuk ke masuk ke SMA kita gitu. tanpa tes. Iya. Langsung otomatis masuk. Iya, untuk juara satu. Luar biasa pemirsa itu ya. Semua cabang itu. Iya, juara satu. Oke. Semua cabang. Kan iya, tentu tentang PPDB ya. Saya juga ini ya, ini banyak ya yang menanyakan orang tua ya. Ini kesempatan pemirsa untuk mengikuti lomba itu ya. Iya, Untuk iya. siapa tahu dapat golden ticket ya. Iya. Dan memang beberapa universitas juga ada golden ticket, misalkan untuk Iya. ketua IPM, Iya, ya. SMA UPK juga Iya, luar biasa ya. Inovasi yang dilakukannya dengan wadah PKPES itu Iya. merupakan sebuah proses pendidikan yang sangat kompleks ya, dari berbagai aspek dituju ya, dari aspek akademik, non akademik, karakter kepemimpinan, terus kemudian tanggung jawab sosial pada masyarakat. Ini sebuah program yang menarik pemirsa kalau menurut saya itu ya. Oke, makanya lanjutkan. Dan kapan puncaknya sih acara PKPES itu? 13. Oh, tanggal 13 Juni hari Sabtu ya. Iya. Dan masyarakat boleh datang ke lingkungan sekolah untuk menonton Ini hanya internal ya, internal peserta itu ya. Oke. Nah, selain lomba ada juga tampilan-tampilan untuk ekspos ya karya-karya siswa juga gitu ya. Oke. Baik. Dan yang terakhir Ustazah, ini terkait dengan ini ya, mungkin jika PKPES ini akan dilaksanakan lagi tahun depan ya, mungkin hal apa saja harapan dari Ustazah ini ya untuk PKPES ini ke depan akan seperti apa gambaran? Oke. Yang pastinya untuk PKFest tahun depan akan ada lagi. Ini akan terus berlanjut ya. Ini adalah event tahunan yang insya Allah nanti akan tetap kita selenggarakan seperti itu. Mungkin bisa jadi tahun depan mungkin akan pengemasannya akan berbeda, akan lebih wah lagi. Kita juga belum tahu gitu. Harapannya ya mungkin karena tahun ini kita sudah merambah ke anak-anak SMP Solo Raya, mungkin tahun depan bisa lebih luas lagi karena kemarin itu Ustadz kita kan ini di film pendek ya. Jadi kemarin itu ada yang mendaftar, Ustadz ada yang mendaftar itu pertama dari SMP Jakarta, kemudian yang kedua dari Bali. Dari Bali. Iya. Luar biasa ya jangkauannya luas ternyata gitu. Jadi kan sebenarnya sayang kemarin kendalanya itu ketika untuk presentasi ke sini gitu kan, jaraknya jauh dan lain sebagainya. Akhirnya yang dari Bali dan Jakarta belum bisa gabung seperti itu. Mungkin ya harapannya nanti akan jangkauannya akan lebih luas dan kami akan memfasilitasi lebih lagi untuk kendala-kendala seperti ini agar mereka tetap bisa ikut serta gitu. Ya. Terus Ami? Ya, tentunya harapannya adalah pasti jangkauannya lebih luas tadi ya Dewi, kemudian lomba-lombanya juga mungkin semakin banyak, acaranya juga semakin seru gitu, dan untuk anak-anak juga mungkin inovasi-inovasinya juga akan semakin keren lagi. Oke, inovasi-inovasinya semakin keren lagi ya tuh. Oke, bravo SMA PKG. Oke, selamat berjuang Ustazah ya, selamat untuk nanti sepekan lagi nampaknya ya. Iya. Sepekan lagi akan ada acara PKPES ya, yang tadi kita sudah bicarakan ini merupakan sebuah
proses yang sangat kompleks, pendidikan yang sangat komplit menurut saya ya, dari sisi apapun itu dicoba didaya ungkitkan ya oleh SMA MUFPK program khusus, dan ini PKPS ini merupakan program yang menarik, makanya pagi hari ini kita angkat dalam acara EduTalk Muhammadiyah gitu. Oke, sebelum kita akhiri acara EduTalk Muhammadiyah ini ada jargon. Iya. Kita jargon sama-sama ya. Sebab gini jargonnya. Kalau saya bilang EduTalk Muhammadiyah, ngomongin pendidikan, ngomongin kemajuan. Nah, dan hari ini diawali dengan program PKPS itu ya. Gitu ya, siap ya Ustazah ya? Siap. Baik. EduTalk Muhammadiyah, ngomongin pendidikan, ngomongin kemajuan. Baik. Sukses untuk programnya dari Amin. SMA MUPK PKPS, semoga memberikan manfaat untuk masyarakat dan bisa memberikan kontribusi yang terutama untuk pengembangan lembaga Muhammadiyah ya. Karena tagline Muhammadiyah adalah lembaga yang berkemajuan. Sehingga tadi pemirsa sudah mendengar sendiri bagaimana proses-proses dari menuju ke PKPS ini prosesnya cukup panjang. Iya. Dari kelas 10 project, kelas 11 sit in sampai menghasilkan produk, terus tadi KWU juga. Luar biasa sekali proses ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk keluarga besar SMA MUFPK tentunya. Amin. Mungkin itu saja pemirsa Muhammadiyah Solo untuk perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.